sempat sakit stroke cukup lama sampai kemudian meninggal. Nah, selama beliau sakit itu almarhum kakek saya itu membayarkan fidyah selalu pada nenek saya untuk mengganti kan, karena stroke tidak mungkin bisa puasa gitu kan. Kemudian digantikanlah puasanya dengan membayar fidyah. Nah, kalau misalnya kita kembali ke ayat yang sudah dibacakan di awal tadi, di ayat 184, di sini mungkin untuk orang-orang yang tidak mampu berpuasa digolongkan dalam penggalan ayat waladzina yutiquna fidyatun ta'amun miskin, dan wajib bagi orang-orang yang berat melaksanakannya jika mereka tidak berpuasa, jadi membayar fidyah, yaitu dengan memberi makan seorang miskin. Kemudian juga ada sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang berkata, diberikanlah keringanan bagi orang tua yang sudah lanjut usia untuk tidak berpuasa dan memberi makan satu orang miskin setiap hari ditinggalkan tanpa perlu mengqada atau mengganti puasa. Hadis riwayat Bukhari. Nah, kemudian golongan keempat, yakni golongan ibu hamil dan menyusui. Nah, dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasai dan Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah meringankan setengah dari sholat bagi musafir, puasa bagi musafir, serta meringankan puasa dari wanita hamil dan menyusui. Nah, mungkin ini kondisi yang lebih khusus lagi, terutama kepada perempuan yang sedang dalam kondisi hamil atau menyusui. Nah, ini mungkin kondisi yang sangat khusus yang tentu saja tidak terjadi pada laki-laki. Ini kan kondisi mungkin kalau kita laki-laki agak susah gitu ya membayangkannya seperti apa. Tapi kalau coba kita pikirkan lagi kan, ibu hamil kemudian menyusui itu kan mereka memiliki tanggungan tersendiri gitu di dalam tubuhnya. Ketika dalam kondisi hamil misalnya itu ada tanggungan nyawa di dalam tubuhnya. Kemudian juga setelah bayinya lahir masih harus menyusui, itu juga ada tanggungan lagi. Yang mana kan ketika merawat bayi itu juga nutrisi di dalam tubuhnya itu juga mesti terbagi kepada bayinya agar bayinya tetap sehat. Nah, itu tadi 4 golongan yang mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa. Tentunya keringanan ini disertai dengan kompensasi yang tadi juga sudah disebutkan di awal, yang mana wajib menghadiri hari-hari yang lain ataupun membayar fidyah. Nah, dan juga dari ketentuan ini, dari syariat ini dapat kita pelajari bahwa Allah itu sudah memberikan kita cukup begitu banyak keringanan gitu, sehingga agar kita bisa dapat melaksanakan kewajiban kita, menunaikan ibadah kita dengan maksimal. Menariknya memang tadi kan sudah disebutkan ayat 183, 184. Nah, di ayat 185 itu ada satu kutipan ayat yang berbunyi yuridukumullah dimudahkan, Allah tidak ingin, Allah memberikan kemudahan bagimu dan tidak ingin memberimu kesulitan gitu. Di situ sudah bahkan disebutkan bahwa Allah itu tidak ingin memberikan kita kesulitan gitu, untuk tidak memberikan kita kesulitan selama kita melaksanakan ibadah. Nah, maka dari itu mari kita manfaatkan sebaik-baiknya kesempatan yang ada pada saat ini. Jika tadi sudah ada keringanan-keringanan, maka keringanan itu juga dimanfaatkan di saat yang lebih tepat ya gitu. Tadi misalnya ketika bepergian, ketika memang tidak bisa bepergian, tidak bisa berpuasa ketika bepergian, maka bisa mengganti puasanya. Tapi ketika misalnya dalam kondisi yang tetap bisa dalam kondisi yang prima saat bepergian, maka ya tetap berpuasa seperti itu. Mungkin cukup sekian pada subuh hari ini. Mohon maaf bila ada salah ataupun kurangnya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.